Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan bimbingan khotbah mingguan kita, bagaimana kita bisa bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Untuk itu, saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akan melanjutkan pendalaman akan kebenaran firman Tuhan dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kami yakin melalui kebenaran firman ini, Tuhan berkati kami saat kami melakukan penggalian sehingga firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kami untuk semakin menyatu dengan Tuhan, mengenal Tuhan yang sungguh berkuasa di dalam kehidupan kami. Mencerahkan Tuhan perjumpaan ini hanya di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, bahwasannya firman Tuhan bagaimana yang sudah kami sampaikan tadi adalah dari Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kami akan membacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Jadi ini kita sudah sampai di Minggu Apen yang kedua. Jadi Minggu Apen yang kedua ini bagaimana kita bisa uh, sampai kepada perenungan yang amat dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan pada Matius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesayas ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Parisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena itu aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak-kapak tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Saya ulangi membaca dari Matius 3 ayat yang ke-10.
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan pengumpulan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, yang akan juga dibawakan di tengah-tengah gereja pada hari Minggu 7 Desember 2025. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau merenungkan bahwasannya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Ya, 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 betul. Ya, ya. Nggak ada katanya kacamatanya di situ, Mang. Udah ditengok orang itu di situ. Oh, oke, oke. Makasih emang ya. Iya, Mang. Ya, Mang. Yo, baik. Saudara-saudari, kita akan melanjutkan perjumpaan ini bahwasanya Allah sudah lama tidak mengutus nabi, firman jarang didengar. Ada waktu itu masanya masa intertestamental namanya gitu. Ada kurang lebih 400 tahun tidak ada lagi pemberitaan firman Tuhan melalui nabi. Jadi dengan tiba-tiba tampilnya Yohanes Pembaptis itu menjadi satu kejutan bagi mereka begitu. Bagaimana mereka bisa betul-betul merasakan akan kasih dan anugerah Tuhan melalui Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, bahwasanya mereka sangat bersuka cita dengan tampilnya Yohanes Pembaptis pada masa itu, di mana firman Tuhan sudah lama tidak diperdengarkan nabi kepada mereka. Tiba-tiba Yohanes tampil bagi mereka. Jadi, saudara-saudari, sebagai suara kenabian yang memanggil umat Israel untuk kembali bertobat gitu. Bagaimana mereka untuk bisa mempersiapkan menyambut akan kedatangan Mesias sebagaimana dalam Advent kita ini. Ini saudara-saudari bahwasanya jembatan era para nabi perjanjian lama dengan kedatangan Yesus Kristus betul-betul dinyatakan pada masa itu. Jadi Yohanes Pembaptis merupakan tokoh perintis sebelum Yesus Kristus. Jadi dialah merintis akan kedatangan Yesus Kristus supaya dia betul-betul bahwasanya yang dia sampaikan itu tentang kedatangan Mesias, bahwasanya Mesias itu akan betul-betul menjadi penggenapan akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dia mendorong mereka supaya betul-betul bertobat. Jadi nanti apa yang maksud bertobat di sini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Nanti akan kita dalami lagi. Saudara-saudari, bahwasanya kehadiran Yohanes di padang gurun itu bukan hanya sekedar kebetulan, tapi itu juga mau mengingatkan mereka bagaimana mereka dulu, nenek moyang mereka, perjalanan leluhur mereka berjalan di padang gurun dalam rangka pembentukan mereka sebagai umat Allah. Jadi Allah memulai karya pembaharuan bagi umatnya, di mana Yohanes tampil di padang gurun. Nah, penampilan Yohanes ini dia bisa kita lihat dalam pembacaan tadi, pakaian bulu unta dan ikat pinggang kulit.
makanannya belalang dan madu hutan, menunjukkan tingkat askesi ataupun kehidupan yang mengembara berdasarkan kehidupan para nabi di padang gurun, identik dengan gambaran Nabi Elia, ya, kalau bisa kita lihat dalam perjanjian lama. Jadi saudara-saudari, penggenapan nubuat perjanjian lama itu dia mengutip dari Yesaya 40 ayat 3 itu suara orang yang berseru-seru di padang gurun gitu. Jadi juga meliaki menubuatkan hadirnya sosok yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi jembatan antara era kenabian lama dengan era Mesias dinyatakan dari melalui pemberitaan Yohanes gitu. Jadi pesan utama daripada Yohanes Pembaptis, status keturunan dan ritual keagamaan tidak cukup gitu. Tapi dibutuhkan adalah pertobatan yang sejati, kesiapan hati untuk menyambut Sang Juru Selamat itu, yang juga nanti akan kita rayakan kelahirannya 25 Desember akan datang gitu. Kehadirannya sangat strategis dalam rencana keselamatan Allah. Itulah yang disampaikan pesan utama daripada Yohanes Pembaptis itu. Dan juga dia menyerukan panggilan untuk pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Di sini saudara-saudari, Allah sedang memulai karya besarnya melalui perintisan daripada Yohanes Pembaptis akan kedatangan Mesias itu. Di mana terjadi kekeringan rohani bangsa Israel, di mana sudah lama Nabi tidak tampil di kehidupan mereka gitu. Jadi itu sebetulnya masa keputusasaan mereka sudah diakhiri dan kerajaan Allah sedang mendekat. Jadi setiap individu dituntut untuk melakukan evaluasi dan pembaharuan kehidupan untuk betul-betul bertobat. Jadi saudara-saudari, bertobat itu dalam bahasa Yunaninya, metanoia, bukan hanya sekedar penyesalan sesaat, bukan perubahan perilaku luar, bukan hanya pengakuan secara lisan, tapi pertobatan metanoia itu terjadi di situ perubahan batinia yang mendalam, perubahan total dalam pikiran dan sikap hidup gitu. Terjadi perubahan yang menyeluruh dalam perilaku. Berbalik dari hidup lama menuju relasi baru dengan Tuhan. Jadi hasil daripada pertobatan itu adalah tindakan kasih, keadilan, dan ketaatan pada kehendak Allah. Jadi bukan hanya dilihat oleh mata buah pertobatan itu gitu. Tetapi itu harus nyata di dalam tindakan kasih, keadilan, ketaatan kepada Allah. Taat. Tuhan berfirman, aku melakukan firman-Nya, aku melakukan bagianku, dan Tuhan melakukan bagiannya. Nah, itu dia menjadi orang yang taat dalam melakukan kehendak Allah itu. Jadi kerajaan surga sudah dekat. Ini bukan realitas yang jauh di masa depan gitu. Tapi ini adalah pemerintahan Allah yang mulai hadir, bekerja secara aktif di dunia ini. Dituntut dari manusia itu adalah pertobatan. Penghakiman Allah juga sudah mendekat. Tapi mari kita lihat istilah kerajaan ini ataupun basileia. Bahwasannya kerajaan itu bukan soal hanya wilayah atau tempat, tapi kerajaan itu basileia itu untuk mengandung kuasa, mengandung kekuatan, mengandung spiritual begitu. Itu makna daripada kerajaan itu gitu. Nah itu. Tapi di dalam kerajaan itu pun kalau tidak diterima, ya bisa ini menjadi gambaran penghakiman. Apa? Pada akar pohon sudah tersedia pengirikan gandum, pemisahan gandum dari sekam gitu. Ini adalah ketika orang tidak mau merespon akan pertobatan itu. Maka dapat pertobatan itu harus nyata di dalam pribadi dan juga berdampak secara sosial. Dan juga pasti melakukan adil, penuh kasih, dan saling melayani satu sama lain. Itulah saudara-saudari kerajaan surga yang sudah dekat itu. Jadi bukan persoalan wilayah, tempat, tapi adalah kuasa
kekuatan yang bersumber dari Allah memerintah di dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi Yohanes menyatakan baptisannya adalah baptisan air yang melambangkan pertobatan itu, yang berasal dari kata baptizo, yang bisa berarti mencelupkan, membenamkan, atau merendamkan ke dalam air. Nah ini, jadi ini bukan mau kita mempersoalkan apakah baptisan dewasa, baptisan anak, tapi kita bisa melihat di sini baptisan yang disampaikan oleh Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Maknanya bukan hanya sekedar tindakan simbolik air itu gitu, tapi ada perubahan total dalam diri seseorang yang sudah dibaptis, mengakui keberdosannya, menyesal secara sungguh-sungguh atas segala dosanya, dan tidak akan mengulang lagi dosa itu. Meninggalkan hidup lama untuk menerima pembaharuan dari Allah dalam kehidupannya itu. Maka ada proses baptisan itu. Jadi berbeda dengan baptisan proselit ketika orang mau masuk Yahudi pada masa itu, dengan baptisan Yohanes ini yang didorong adalah pertobatan. Seseorang secara aktif ditenggelamkan dalam pertobatan, komitmen baru untuk hidup dalam ketaatan, mengekspresikan hasrat untuk dibersihkan dan diperbaharui gitu. Itu menjadi tanda awal relasi baru yang benar di hadapan Allah ketika dimulai baptisan itu. Jadi bukan baptisan itu yang menyelamatkan, tetapi baptisan itu sebagai pengawal, sebagai tanda simbol bahwasanya segala dosa-dosanya sudah diampuni, lalu dia untuk berjalan dalam kebenaran. Ada revolusi perubahan dalam diri seseorang yang sudah dibaptis itu. Jadi seruan untuk semua orang, seluruh bangsa dipanggil untuk bertobat pada masa itu. Tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang posisi keagamaan. Jadi ada jaminan palsu, sebagaimana orang Parisi dan Saduki tadi yang menganggap mereka bahwasanya mereka sudah yakin diselamatkan oleh karena status keturunan Abraham, oleh karena melakukan tradisi turun-temurun, oleh karena posisi spiritual, oleh karena ritual keagamaan semata gitu. Tapi Yohanes menyatakan semua orang harus menunjukkan buah daripada pertobatan itu. Syarat memasuki kerajaan Allah yang sudah dekat. Ada konfrontasi terhadap mentalitas yang eksklusif begitu, yang terbuka, membongkar rasa aman yang semu. Ini tuntutan daripada Yohanes waktu itu dalam pertobatan itu. Nah, itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudari ada konfrontasi dengan Farisi dan Saduki di situ. Bisa kita lihat tadi di dalam pembacaan itu. Masalah yang dihadapi seolah-olah Farisi dan Saduki ini menunjukkan agama itu sebatas rutinitas dan simbolisme, merasa cukup karena status rohani. Oleh karena mereka adalah dari garis keturunan Abraham secara silsilah atau praktik keagamaan, formalitas tanpa pertobatan sejati. Jadi Yohanes menegur mereka sebagaimana dalam Matius 3 ayat 7 bahwasannya mereka keturunan ular beludak, bisa keturunan ular yang berbisa, bisa keturunan ular yang jahat gitu. Jadi makna teguran ini bukan sekedar kemarahan emosional, tapi ini adalah teguran profetik yang membongkar relasi spiritualitas mereka gitu. Kemunafikan rohani lebih berbahaya. Praktek agama tanpa perubatan adalah itu sama dengan ilusi keselamatan. Tapi harus ada, saudara-saudari, praktek nyata di dalam kehidupannya. Maka di sini teguran daripada Yohanes Pembaptis itu adalah mereka itu keturunan ular beludak gitu. Jadi saudara-saudari, makna keturunan ular beludak di situ itu adalah bahaya, tipu daya dan potensi kehancuran. Sikap hati yang licik dan suka menyesatkan. Itu termasuk kemunafikan rohani, berpura-pura saleh di luar, tetapi hatinya jauh dari Allah. Yohanes menantang mereka bertobat secara sungguh-sungguh, menghasilkan buah yang dapat dilihat dan dirasakan, meninggalkan kebiasaan yang menutupi dosa,
dengan kedok religiusitas. Jadi evaluasi diri secara jujur begitu. Jadi Yohanes menantang mereka bagaimana mereka betul-betul untuk masuk hidup dalam kehidupan yang sebenarnya. Jangan bertopeng ataupun berkamuflase. Ini pelajaran bagi gereja kita pada masa kini. Jangan terjebak dalam formalitas keagamaan sebagaimana yang dilakukan Saduki dan Parisi pada masa itu. Jangan merasa lebih benar karena tradisi gitu. Kita mengevaluasi diri. Apakah pertobatan kita menghasilkan perubahan yang nyata dalam kehidupan keseharian kita? Apakah buah pertobatan nyata itu dalam kasih keadilan dan juga dalam pelayanan kita bisa terjadi? Kalau saudara-saudari, apa yang dikatakan di sini agak keras ini, keturunan ular beludak ini mengingatkan kita supaya kita jangan bertopeng, berkamuflase, tetapi hidup dengan sebenarnya dalam dunia pelayanan ini. Kita ditantang sebagaimana dalam ayat 8 itu, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Menghasilkan buah, jadi perubahan perilaku yang konkret. Tindakan kasih kepada orang lain itu menjadi suatu buah begitu. Membela keadilan sosial, keikutsertaan aktif, memberi dampak positif. Jadi karakter Kristus nampak dalam kehidupannya sehari-hari, itu menjadi hasil buah daripada pertobatan itu. Jadi bukan sekedar ritual dan tradisi semata-mata, bukan pengakuan verbal yang kelihatan dia beragama begitu, atau status keagamannya terdaftar, atau dia dari keturunan atau warisan orang tuanya Kristen maka dia jadi Kristen. Tapi sesungguhnya harus ada perubahan perilaku yang konkret, tindakan kasih kepada orang lain, membela keadilan sosial, keikutsertaan aktif, memberi dampak positif di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi karakter Kristus itu nyata dalam kehidupan keseharian. Jadi menolak jaminan silsilah. Yohanes di sini menunjukkan bukan silsilah yang menyelamatkan ketika mereka, karena mereka adalah keturunan Abraham. Jangan kamu menyangka bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ini merupakan penolakan jaminan yang palsu, saudara-saudari. Keturunan fisik Abraham, status keagamaan, tradisi turun-temurun, posisi sosial. Jadi kita mau diingatkan saudara-saudari bahwa keselamatan itu tidak tergantung pada latar belakang dari mana kita dilahirkan. Tapi ada keputusan radikal untuk hidup dalam ketaatan yang sejati gitu. Allah dapat membangkitkan anak-anak baru bagi Abraham. Bangsa-bangsa lain juga dapat menjadi umat Allah melalui pertobatan yang sejati. Ini yang mau diarahkan saudara-saudari. Jadi saudara-saudari, bahwasanya kapak penghakiman, gambaran penghakiman di sini sudah tersedia pada akar pohon, di mana dalam ayat 3:10 itu makna kapak di sini, Allah siap untuk mengambil tindakan yang tegas bagi pohon yang tidak menghasilkan buah, kehidupan yang tidak membuahkan hasil ketaatan dan kasih, penghakiman yang tidak dapat dihindari. Jadi di sini saudara-saudari, dualisme dalam Matius, di mana yang berbuah akan diselamatkan, sekam akan dibakar. Pemisahan yang pasti gitu dan mendesak antara sekam dan juga dengan buah. Apa pentingnya pertobatan itu? Jangan menunda evaluasi terhadap diri sendiri untuk bisa bertobat. Respon terhadap firman secara serius dan cepat gitu. Ketika kita mendengar firman, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, lalu kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Penghakiman Tuhan itu adalah nyata. Menuntut kesiapsiagaan rohani kita sebetulnya setiap saat. Itulah saudara-saudari makna daripada kapak penghakiman, bukan dalam rangka menakut-nakuti kita, supaya kita menyadari betapa pentingnya pertobatan itu dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kesaksian tentang yang akan datang di sini berbeda. Apa yang menjadi perbedaan Yohanes dan Yesus gitu.
Yesus hanya membaptis dengan air. Yohanes membaptis dengan air. Dia menyatakan baptisannya itu adalah baptisan pertobatan. Tidak layak membawa sandalnya. Untuk tujuannya adalah mau mengarahkan semua pelayanannya itu adalah untuk Yesus gitu. Yesus lebih berkuasa, mightier, akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Apa maksudnya di sini? Di sini otoritas ilahi untuk memperbaharui manusia itu semata-mata. Kita saudara-saudari sampai kepada ketika Yohanes menyatakan, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang yaitu menunjuk kepada Yesus itu, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Makna baptisan Roh Kudus dan api di sini satu baptisan eskatologis dengan dua aspek, yaitu pemurnian dan penghakiman. Atau satu konsep tunggal adalah napas berapi. Aspek pemurnian oleh karena Roh Kudus, yaitu berkat pemurnian dan penyucian. Pembaharuan moral dan spiritual gitu, unsur penyelamatan. Memampukan hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Aspek penghakiman ataupun api di sini, bahwasannya penghukuman kekal bagi orang fasik. Proses penyucian dan pemurnian hati dan juga murka yang akan datang. Ini di sini maksudnya aspek penghakiman ataupun api. Bisa saja kita lolos saat ini, tapi pasti pada masa yang akan datang itu tidak akan lolos, saudara-saudari. Cepat atau lambat, saat kita melakukan dosa atau tetap kita hidup dalam ketidakbenaran, cepat atau lambat, kita pasti akan mendapat penghukuman. Saudara-saudari, gambaran penghakiman itu mau menunjukkan alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan lantai pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Matius 3 ayat 12. Di sini saudara-saudari, fungsi pengayah atau penampi yang akan datang adalah hakim eskatologis, memiliki niru pengirik atau winnowing fork gitu, membersihkan lantai pengirikannya, memisahkan yang baik dari yang jahat. Jadi ini nasib kekal, gandum adalah orang benar yang sudah betul-betul bertobat, dikumpulkan ke dalam lumbung, diselamatkan dan dilindungi. Tapi sekam itu adalah orang jahat, adalah tidak berbuah, dibakar dengan api yang tak terpadamkan, mengacu kepada Gehenna, tempat hukuman terakhir. Makna luruskanlah jalan bagi Tuhan, itu yang dikutip dari Yesaya 40 ayat 3 itu. Bahwasannya maksudnya di situ perlu identifikasi kenabian Yohanes, identitas kristologi Yesus. Yesus terkait dengan kedatangan Allah sendiri ke Israel. Tujuannya apa? Untuk tindakan nyata dan segera. Bagaimana orang yang merespon terhadap kedekatan kerajaan sorga itu? Seperti juga kami jelaskan di sini, kerajaan sorga itu mau menunjukkan yang sebenarnya di Injil Matius itu adalah kerajaan Allah. Jadi sorga itu tempatnya Allah bersemayam, dan mereka menyebutkan kerajaan sorga untuk sebetulnya sebutan Allah dalam rangka menghormati Allah di situ begitu. Jadi saat kita membaca Matius ini ada 32 perkataan kerajaan sorga itu, lalu ada 2 perkataan kerajaan Allah itu begitu. Tapi dalam rangka untuk menunjuk keberadaan Allah. Jadi di sini saudara-saudari, bagaimana persiapan menghadapi kedatangan Mesias itu yang dimaksud oleh Yohanes di sini. Persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan-jalannya. Artinya kehidupan yang bertobat. Pertobatan radikal itu, saudara-saudari. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Meluruskan jalan di sini adalah perubahan moral dan spiritual secara radikal. Bukan pekerjaan konstruksi fisik saja begitu. Tapi ada reformasi etis dalam terang kedatangan kerajaan itu. Harus konkret gitu. Membawa orang untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan Allah.
menghilangkan rintangan moral dan spiritual, menjadikan hati benar dan siap untuk menerima Raja yang datang. Jalan Tuhan, tingkah laku atau tata cara hidup yang dituntut Allah. Beda jalan dengan jalan-jalannya. Kalau jalan itu tunggal, yaitu keselamatan secara umum, iman yang diperoleh melalui pendengaran. Jalan-jalannya jamak, berbagai pekerjaan ketaatan pada nasihat. Hanya lurus jika tidak bertentangan dengan hukum ilahi. Relevansi untuk kita gereja pada masa kini, bagaimana kita menghindari jaminan palsu, bahwasannya tradisi keagamaan semata, warisan spiritual, keanggotaan dalam komunitas rohani, formalitas keagamaan. Kita dituntut respon iman dan keputusan untuk mengalami transformasi hidup, pengalaman batin yang tulus, menghasilkan buah pertobatan yang nyata begitu. Itu perubahan itu di mana? Dalam pikiran, dalam sikap, dan perbuatan yang selaras dengan kehendak Allah. Jadi tidak cukup hanya mengatakan bertobat menyesal gitu, tetapi harus ada perubahan dalam pola pikir, dalam sikap, dan perubahan dalam mengasihi sesama manusia. Ini bagaimana ini bisa menyampaikan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Tugas gereja adalah memperpanjang misi Yohanes Pembaptis. Bukan hanya sekedar menjaga eksistensi institusi, mempersiapkan segenap jemaat untuk perjumpaan rohani dengan Kristus. Ini menjadi pembaharuan di dalam gereja gitu. Cara memperbaharui gereja adalah pemberitaan firman yang murni. Kita harus sadar dalam zaman yang kita hadapi saat ini, pemberitaan firman yang murni itu tidak disukai orang gitu. Tapi bagaimana kita gereja terus terdorong untuk memberitakan firman yang murni itu. Pelayanan penuh kasih, penerapan gaya hidup yang kudus, menjadi perpanjangan suara kenabian, menopang anggota agar waspada, rendah hati, dan terbuka terhadap pembaharuan yang dari Tuhan dalam kehidupan ini. Ini saudara-saudari. Jadi buah daripada pertobatan itu harus nyata, bukan sekedar pengakuan, ritual, status, tapi harus terwujud dalam transformasi, dalam perilaku, kasih, dan juga relasi yang benar dengan sesama gitu. Bisa mengalami kepekaan. Maka hasil pertobatan itu adalah harus nyata, autentik, menghasilkan damai bagi lingkungan sekitar begitu. Komunitas yang adil, penuh kasih, dan melayani. Itu saudara-saudari buah pertobatan yang nyata melalui gereja. Tantangan dalam zaman kita saat ini, zaman yang cenderung pragmatis, individualis, menawarkan rasa nyaman tanpa komitmen. Maka respon gereja, jangan puas hanya dengan perayaan liturgi, jangan puas hanya dengan perayaan-perayaan Natal, kegiatan keagamaan dalam bulan Desember ini, tapi bagaimana gereja mendorong mengubah pola pikir, memperbaiki hubungan, terlibat dalam pelayanan sosial begitu. Konkretnya adalah mengubah pikiran, memperbaiki hubungan, terlibat langsung gitu. Sebagai wujud pertobatan dan ketaatan kepada Tuhan melalui gerejanya. Jadi gereja harus terus menyampaikan undangan pertobatan itu. Bukan sekedar panggilan untuk menyesal, tapi harus diwujudkan di dalam kehidupan ini secara jujur, melayani tanpa pamrih, meluruskan jalan hidup, mempersilahkan Kristus memerintah penuh dalam hati dan tindakan ini. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan umat Allah, menuntut pertobatan yang dibuktikan dengan perbuatan etis. Jaminan silsidah tidak akan melindungi dari penghakiman eskatologis. Maka bagi kita saat ini, untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, buktikan, nyatakan gitu, bahwasanya pertobatan itu tidak hanya omong kosong, tapi ada perubahan total dalam tingkah laku kita. Persiapan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali itu pun meluruskan jalan-jalan kita, menghilangkan rintangan moral dan spiritual, menjadikan hati benar dan siap untuk menerima Raja yang datang itu. Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kita. Itulah artinya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu, di mana Kristus
memerintah sepenuhnya dalam kehidupan kita. Sebagai prasyarat untuk memasuki era eskatologis dan kepastian kerajaan surga itu. Sambutlah pertobatan sejati, saudara-saudari. Dengan rendah hati, sebab Hakim Agung sudah mendekati itu dalam rangka kedatangan Mesias. Setiap keputusan hari ini menentukan masa depan rohani kita di hadapan Allah yang kudus. Ingatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada saat ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu, bisa kita sampaikan di tengah-tengah gereja pada Minggu Apen yang kedua, bahwasannya seruan pertobatan itu tidak hanya menyesal, tetapi ada perubahan-perubahan nyata dalam kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan dalam Minggu Apen yang kedua ini membawa pertumbuhan, perubahan-perubahan kehidupan, terutama untuk pertobatan, perubahan dalam pikiran kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami memikirkan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman ini. Biarlah ini firman ini betul-betul menguatkan dan meneguhkan kami. Kami juga kembali terus mendoakan saudara-saudari kami yang berduka akibat bencana alam. Tuhan, sudah 700 orang lebih yang meninggal, masih banyak yang masih dicari. Tuhan, kuatkanlah mereka, lawatlah mereka yang berduka di tengah-tengah banjir bandang yang baru saja terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.